Ketemu lagi dengan saya, Dr. Rusdi Satria Ridwan, meneruskan kuliah penyakit infeksi pada sistem pencernaan bagian keempat. Marilah kita lanjutkan membahas penyakit infeksi saluran cerna oleh protozoa dan penyakit cacing. Yang pertama, amebiasis. Disebabkan oleh N. amoeba histolytica, yaitu satu protozoa yang ditemukan banyak di seluruh dunia. Memiliki bentuk trofozoid dan bentuk kista. Prevalensinya tertinggi di negara-negara berkembang, di mana penanganan kotoran manusia dan persediaan makanan dan air kurang baik. Ditularkan melalui tertelannya kista dari air minum atau makanan yang sudah terkontaminasi. Trofozoid akan menempel pada dinding kolon, juga dapat menyerang hati dan paru melalui aliran darah. Gejala klinisnya menyebabkan disentri, nyeri perut, demam, dan diare. Untuk mendiagnosa amebiasis, harus menemukan ada kista atau amoeba trofozoid pada tinja pasien. Pengobatan dan pencegahan. Diobati dengan obat-obatan amoeba seperti udoquinol dan metronidazole. Pencegahan dengan sanitasi yang layak, air minum yang aman, memasak makanan yang baik. Penyakit infeksi saluran pencernaan karena protozoa berikutnya adalah giardiasis. Disebabkan oleh Giardia lamblia, protozoa berflagela yang memiliki bentuk kista dan trofozoid juga. Giardia lamblia menyerang usus kecil, menyebabkan diare, sakit perut, perut kembung, dan kelemahan otot. Penularan giardiasis ditularkan melalui rute oral feses, melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Dengan tertelannya kista, kemudian akan terjadi enkistasi di dalam usus. Keluarlah trofozoid di dalam usus. Karena kisaran hostnya yang luas, Giardia bisa mencemari sungai dan danau. Kadang-kadang disebut penyakit pendaki gunung. Pengobatan dengan metronidazole, pencegahan sama dengan amebiasis. Selanjutnya kita akan membicarakan beberapa cacing yang menyebabkan infeksi saluran pencernaan sebagai berikut. Yang pertama, cacing kremi. Cacing kremi ini adalah Enterobius vermicularis atau oxyuris. Cacing ini dapat dilihat dengan mata telanjang karena panjangnya 2-13 mm. Pada anus penderita kelihatan putih setipis rambut dan aktif bergerak, tapi telurnya mikroskopis. Hampir semua orang bisa terinfeksi, terutama anak-anak. Penularan dalam keluarga sering terjadi. Gatal dan iritasi di pantat akan menyebabkan digaruk. Telur akan tersimpan di tangan yang menggaruk dan kemudian akan menempel di mana saja tangan menyentuh. Bila telur itu tertelan oleh orang lain, akan berkembang menjadi cacing jantan dan betina dewasa di dalam usus. Pengobatan. Piperazin adalah yang paling tepat untuk cacing gelang dan cacing kremi. Obat ini akan melumpuhkan otot-otot cacing. Cacing yang menginfeksi saluran pencernaan berikutnya adalah Trichinella spiralis, sejenis cacing gelang
disebut juga cacing cambuk. Ditularkan melalui makan daging babi yang ada larvanya yang biasanya terletak di dalam kista. Inang definitif daripada Trichinella spiralis sebenarnya adalah tikus yang ada di kandang babi. Tikus ini akan memindahkan atau menularkan Trichinella ini kepada babi. Nah, babi sebagai inang sementara akan tertular Trichinella spiralis. Sehingga di dalam daging babi akan terdapat larva kepompong. Bila daging babi yang akan dimakan kurang matang, maka akan menular pada penderita, sehingga penderita akan mengalami infeksi Trichinella spiralis. Larva hidup akan bermigrasi dari dalam darah ke organ otot dan dienkapsulasi di sana oleh jaringan otot. Akan menyebabkan kerusakan pada jaringan yang dimasuki cacing, karena cacing bertambah lama bertambah besar. Pengobatan dan pencegahan. Diobati dengan mebendazole, obat yang juga tepat untuk cacing pita, cacing kremi, cacing gelang, dan cacing tambang. Cara kerja obat ini adalah dengan mencegah cacing menyerap gula yang merupakan sumber makanannya, sehingga perlahan-lahan ia akan mati. Pencegahan dengan masak daging dengan matang dan baik. Penyakit infeksi berikutnya oleh cacing adalah askariasis. Askariasis adalah satu penyakit yang disebabkan oleh infestasi cacing parasit Ascaris lumbricoides. Ini adalah siklus hidup cacing Ascaris lumbricoides. Cacing dewasa jantan betina di dalam usus akan mengeluarkan telur yang keluar bersama tinja dan akan terletak di dalam tanah, yang nanti bisa melalui sayur mayur akan tertelan kembali oleh orang sehingga terjadilah infeksi Ascaris lumbricoides. Gejala yang timbul dapat disebabkan oleh cacing dewasa dan larva. Larva biasanya terjadi pada saat berada di paru, menyebabkan perdarahan kecil pada dinding alveolus dan timbul gangguan pada paru yang disertai dengan batuk, demam, dan eosinofilia. Rongsen torak nampaknya infiltrat yang menghilang dalam waktu 3 minggu. Ini disebut sindroma Loeffler. Cacing dewasa biasanya ringan dan sangat tergantung dari banyaknya cacing. Gejalanya biasanya gangguan usus ringan seperti mual, nafsu makan berkurang, diare, atau konstipasi. Cacing juga bisa ditemukan di konjungtiva mata. Di Indonesia, prevalensi askariasis tinggi, terutama pada anak-anak. Frekuensinya di antara 60-90%. Diperkirakan 807 juta sampai 1,2 miliar orang di dunia terinfeksi Ascaris lumbricoides. Penyakit infeksi cacing berikutnya adalah ankylostomiasis. Penyakit cacing tambang yang disebabkan oleh infestasi parasit Necator americanus atau Ankylostoma duodenale, dikenal dengan istilah cacing tambang. Pada infestasi ringan, cacing tambang umumnya belum menimbulkan gejala. Namun bila infestasi tersebut sudah berlanjut, akan menimbulkan banyak kehilangan darah, maka akan menimbulkan gejala seperti pucat dan lemas. Di Indonesia, insiden tertinggi ditemukan terutama di daerah pedesaan, khususnya perkebunan. Seringkali golongan pekerja perkebunan yang langsung berhubungan dengan tanah mendapatkan infeksi lebih daripada 70%. Ini adalah obat-obat yang sangat ampuh buat penyakit cacing. Mebendazole, albendazole, pyrantel palmoat, dan ivermectin. Obat-obat ini bisa mengobati berbagai penyakit cacing. Cacing berikutnya adalah cacing pita. Manusia terinfeksi Taenia saginata dari sapi, Taenia solium dari babi karena memakan daging yang kurang matang yang mengandung kista.
Sapi atau babi terinfeksi karena memakan kotoran manusia yang mengandung kista. Kista berkembang menjadi larva yang membentuk kista di dalam otot. Manusia makan daging yang ada kista, kemudian berkembang menjadi larva dan cacing dewasa di dalam usus. Telurnya dikeluarkan bersama tinja. Ini adalah mulut cacing pita. Dengan mulut ini cacing pita menguras zat makanan manusia dan dapat menyumbat usus jika dalam jumlah besar. Dari foto ini kita bisa memperkirakan betapa panjangnya seekor cacing pita. Berapa banyak zat makanan manusia yang diserap olehnya kalau dia berada di dalam usus kita. Pengobatan dan pencegahan. Mebendazole adalah obat yang tepat untuk cacing pita. Seperti juga bisa membasmi cacing kremi, cacing gelang, dan cacing tambang. Cara kerja obat ini kita ketahui adalah mencegah cacing menyerap gula yang merupakan sumber makanannya, sehingga ia perlahan-lahan mati. Pencegahan dengan memasak daging dengan matang dan baik. Sekianlah saudara kuliah penyakit infeksi saluran cerna dalam ilmu penyakit umum. Terima kasih telah mengikuti kuliah ini. Sampai ketemu pada kuliah berikutnya pada demam tifoid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.